Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dia yang maha kuasa mengatur hidup kita, memberi kita umur, kesehatan, kesempatan, sehingga pada subuh kali ini kita kembali hadir untuk menunaikan kewajiban salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, semoga ini bisa menjadi kebiasaan baik kita, bukan hanya di pondok, tapi sampai seterusnya setelah kita pulang ke kampung masing-masing. Tetap hati kita terpaut di masjid, selalu rindu dengan masjid. Selanjutnya mari kita mengirim salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan di perhatian kitabnya, Kitab Mukhtarul Ahaditsun Nabawi. Kita masih berada pada hadis-hadis yang dimulai dengan harful mim, huruf mim. Sekarang kita akan membaca hadis yang ke-1064. Diperhatikan, kita terjemahkan dulu. Ma min dzambin illa walahu indallahi taubatun illa su'ul khuluqi fa innahu la yatubu min dzambin illa raja'a ila ma huwa syarrun min. Rawahu 'an sayyidati Aisyah. Ma min zambin, tiada satu dosa pun. Ma min zambin, tiada satu dosa pun. Illa, melainkan, walahu indallahi taubatun, melainkan baginya
Indallahi taubatun, di sisi Allah taubatun, terbuka pintu tobat. Illa su'ul khuluqi, kecuali su'ul khuluqi, akhlak yang buruk, kecuali akhlak yang buruk. Fa innahu, karena sesungguhnya la yatubu min dzambin, dia tidak mau tobat dari dosa. Dia tidak mau tobat dari dosa illa, melainkan raja'a senantiasa kembali, illa raja'a, melainkan atau kecuali dia senantiasa kembali ila ma huwa syarrun minhu, kepada dosa yang lebih berat, kepada dosa yang lebih berat minhu, daripadanya. Rawahu ani sayyidati Aisyah, hadis ini diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Ya. Saya coba diperhatikan, kita jelaskan hadis ini bahwa Nabi bersabda, tiada satu dosa pun kecuali baginya ada taubat atau pintu taubat di sisi Allah. Semua dosa-dosa, ya, semua dosa-dosa, dosa maksiat, semuanya pelakunya ada jalan untuk kembali bertaubat. Ada orang malas sholat, insyaallah suatu saat dia taubat. Ada orang suka melakukan yang dilarang, suatu saat dia taubat. Ya, tapi menurut hadis ini ada dikecualikan. Apa itu? Kecuali su'ul khuluq. Apa yang maksud su'ul khuluq? Akhlak yang buruk, pekerti yang buruk. Coba apa contohnya pekerti yang buruk atau akhlak yang buruk? Jadi akhlak itu adalah kepribadian. Itu akhlak, ya. Jadi kalau dikatakan su'ul khuluq, pekerti yang buruk, akhlak yang buruk, kepribadian yang buruk. Nah, apa contohnya begitu? Itu dari dalam diri manusia.
Contohnya sotta. Itu akhlak buruk itu. Apa itu sotta? Sot tahu tidak mau diberitahu karena dia sot tahu. Dia tidak tahu tapi selalu merasa tahu. Ini bahaya ini ya. Bahaya. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Paham ini? Orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Gini ya. Orang yang bodoh dan dia tidak tahu bahwa dirinya bodoh, selalu merasa tahu. Ini bahaya ini. Ini bahaya. Ya. Itu diantaranya su'ul khuluq atau akhlak yang buruk. Termasuk kesombongan ya. Mirip gitu tadi, sotta, sombong. Apalagi selalu riya. Ini juga akhlak buruk. Riya. Sum'ah. Apa itu riya? Selalu mau dilihat. Kalau sum'ah selalu mau didengar. Selalu mau dipuji. Itu akhlak buruk itu. Akhlak buruk. Menurut hadis ini, menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang memiliki pekerti yang buruk, akhlak yang buruk, itu susah untuk tobat. Susah untuk bertobat. Kenapa? Bagaimana mau bertobat? Nah, selalu mau dipuji. Selalu mau didengar, selalu merasa tahu. Bahaya orang begini ya, bahaya. Ya. Diberitahu, dikira dirinya dipermalukan. Dia bilang, kau di mana? Kau pernah sekolah? Saya alumni S1, S2. Nah, kau tidak ada sekolahmu. Masa kau kasih tahu kah? Ingat ya, kita harus selalu menghargai orang lain. Jangan pandang enteng orang karena tidak tinggi sekolahnya, pendidikan formalnya. Jangan. Boleh jadi dia lebih tahu dari kita. Ada orang tidak pernah tidak ada jasa S1-nya, S2-nya, S3-nya. Tapi rajin membaca atau rajin bertanya sama orang sehingga ilmunya mendalam. Itu yang begitu jangan dipandang enteng. Jangan dipandang enteng, ya. Jadi orang yang memiliki perilaku buruk, akhlak buruk, susah itu. Susah karena biar dinasehati begitu tunji. Saya biasa bilang, capek makasih kau nasihat. Habis nunggu rasa nasihat ku kasihkan. Tidak berubah aja. Itu bahayanya orang yang perilaku buruk, berakhlak buruk. Ya. Itu bahayanya itu. Makanya aku sekalian bagaimana caranya supaya perilaku atau pekerti buruk itu bisa berubah? Ya, caranya adalah misalnya kebiasaan sombong atau sotta seperti saya bilang tadi, caranya mari kita sadari diri kita bahwa di atas ilmu masih ada ilmu, bahwa kita semua memiliki kekurangan, ya. Lebih baik merasa diri kita bodoh supaya selalu bertanya daripada selalu merasa pintar lalu tidak mau bertanya. Ya. Saya kalau beri pengajian lalu ada pertanyaan yang disampaikan ke saya, kalau saya tidak tahu jawabannya,
Saya bilang, untuk ini saya belum temukan dalilnya. Mohon maaf, tunggu kasih saya beberapa waktu, saya cari dulu. Ya, bagaimana cara aku mencari? Mungkin lewat membaca kitab, atau juga saya bertanya kepada guruku supaya saya tidak piti-piti. Ya, saya tidak piti-piti jawab, ini bahaya ini. Olehnya teman-temanku sekalian, lebih baik kita merasa sedikit ilmu daripada selalu merasa banyak ilmu. Ya. Pesan Sayyidina Ali mengatakan, kun inda nafsi syarran nas. Jadilah engkau melihat dirimu seburuk-buruk serendah-rendah manusia. Jadi kita melihat diri kita, lihatlah diri kita sebagai manusia yang paling rendah. Yang maksudnya rendah, paling bodoh, paling banyak dosa. Kenapa? Karena kalau selalu dilihat diri kita paling bodoh, ada motivasi selalu mau belajar, gitu. Kalau melihat diri kita paling banyak dosa, maka motivasinya kita selalu mau bertaubat. Coba kalau merasa makin sok suci, saya tidak ada dosaku, saya paling rajin sholat berjamaah, rajin mengaji, saya tidak ada dosaku. Jangan ya. Orang yang merasa tidak banyak dosa akhirnya menjadi sombong. Orang yang merasa tidak ada dosa dan lupa bertobat kepada Allah. Adakah manusia yang lebih suci dari Nabi kita? Tidak ada kan? Nabi kita dijamin maksum. Apa itu maksum? Orang yang dosanya dijamin diampuni oleh Allah. Itu namanya maksum. Tetapi Nabi kita mencontohkan tidak pernah kurang dari 100 kali bertaubat dalam setiap hari. Ya, itu. Nah kalau kita orang sekarang merasa tidak berdosa, wah itu namanya kesombongan. Ya. Sama juga masalah ilmu. Jangan pernah merasa lebih dari orang lain. Jangan kita merasa lebih pintar. Karena itu menjadikan kita sombong pandang enteng orang lain. Itu bahaya. Nah, di sini dikatakan orang yang berakhlakul mazmumah, yang berakhlak buruk, dia itu lupa kembali taubat. Lupa. Ya. Kembali bertaubat kepada Allah. Tidak mau bertaubat kepada Allah karena setiap hari selalu berulang itu perbuatannya. Bahkan ke hal yang lebih buruk. Bahayanya. Ke hal yang lebih buruk. Hanya bertambah keburukannya orang yang memiliki akhlak yang buruk. Itu ya. Hadis ini diriwayatkan Sayyidah Aisyah. Kita lanjut. Ya. Yang tidur dibangunkan. Kalau atau saya suruh berdiri ya, yang tidur saya suruh berdiri. Yang tidur. Masih ada yang tidur? Makanya jangan begadang, sana berdiam. Atau saya suruh berdiri yang tidur ya, saya suruh berdiri mau. Jangan begadang kalau malam. Kita lanjut. Ma min rajulin. Apalagi artinya kalau mamin? Ya, tiada. Ma min rajulin.
tiada seorang pun yang gurisu gorsan, yang menanam suatu tanaman, yang gurisu gorsan, yang menanam suatu tanaman, illa melainkan kataballahu, Allah mencatat, lahu baginya, kecuali Allah mencatat baginya minal ajri, berupa pahala qadra ma yakhruju min thamari ya, qadra ma yakhruju min thamari dzalikal ghorsi, sebanyak buah yang keluar dari tanaman itu, Rawahul Imam Ahmad an Abi Ayyub. Ya. Jadi ini hadis tentang pahalanya menanam pohon. Ya. Pahalanya menanam pohon. Apalagi pohon yang berbuah. Rasul bersabda, tidak ada seorang pun yang menanam satu pohon, ya, apalagi pohon berbuah, kecuali Allah beri pahala baginya. Bagaimana banyaknya pahala bagi orang yang menanam? Pahalanya itu seperti banyaknya buahnya. Jadi adakah yang bisa menghitung berapa buahnya keluar itu? Menanam mangga, apalagi yang banyak buahnya. Seberapa banyak buahnya keluar pohon itu, sebegitu juga pahala kita dapatkan. Apalagi buah itu banyak yang nikmati, dimakan oleh manusia, kita dapat pahala. Jangankan manusia, dimakan oleh binatang pun juga kita berpahala. Makanya kalau ada ada tanaman nambil ki orang, jangan bagi marah-marah. Bersyukur maki, alhamdulillah, gara-gara saya menanam ada namakan orang. Jangan bagi marah-marah. Biasa ada orang manggana aja diambil, mau sekali kalau itu orang marah-marah. Karena marahnya dia kata-katai orang. Kalau dapat ki, nak kata-katain, nak lempari batu. Kalaupun tidak dapat ki, sore-sore nak lihat buah mangganya banyak sekali. Soalnya pagi-pagi hilang semua. Marah kita tidak kalau gitu. Marah menjadi marah. Bila ki alhamdulillah, gara-gara saya menanam ini ada nikmati orang. Iya. Biasa juga kalau tidak ada dapat orangnya, wah, cari kianu. Apa itu?
Apa namanya itu kalau ada dikasih masuk di botol baru digantung-gantung, pecah. Kalau nama kangi lagi, kalau ambil ki lagi manggaku burbatan. Kenapa? Mana lebih jahat kira-kira? Yang mencuri satu biji mangga atau kita yang jahati orang seperti itu? Kita lebih jahat kan? Jadi seperti itu. Kalau manusia, kalau orang yang mau makan ini nikmati ya silahkan, silahkan, tidak apa-apa. Jangankan orang, binatang saja, burung saja datang makan buah, kita dapat pahala. Yang penting sabar, ikhlaskan, ya, tidak seberapa gitu. Jadi itu besar pahalanya ya, bagi orang yang menanam pohon. Makanya dianjurkan, bukan hanya pemerintah kita yang menganjurkan yang namanya penghijauan. Ternyata hadisnya, ma min rajulin yaghrisu gharsan illa kataballahu lahu minal ajri qadra ma yakhruju min thamari dzalikal gharsy. Ya, sebagaimana banyaknya buah yang keluar, Allah beri pahala kepadanya. Ya, Allah beri pahala kepadanya. Mangga ditanam berapa biji buahnya, itu kalau satu kali musim. Kalau berkali-kali, ya, berkali-kali musim, ya, luar biasa kan pahala yang kita dapatkan, ya. Kemudian selanjutnya ma min rajulin ma min rajulin, tiada seorang pun ya'ti qauman, yang mengunjungi suatu kaum, yang mengunjungi suatu kaum, wa yuwassi'una lahu hatta yarda, memberikan tempat, lalu mereka memberikan tempat yang lapang baginya, hatta yarda, hingga dia merasa puas, hingga dia merasa puas. Illa, melainkan, kana lahu haqqan 'ala Allahi ridhahu, melainkan haqqan 'ala Allah, sepatutnya bagi Allah atau selayaknya bagi Allah, ridhahum, meridhai mereka. Melainkan sepatutnya bagi Allah meridai mereka.
Jadi dari hadis yang singkat ini mengandung anjuran untuk memberikan tempat bagi orang lain. Jadi ini adab ya. Adab dalam bermajelis, adab dalam rapat misalnya, dalam bermusyawarah ya. Misalnya kita ini sudah duduk, ya. Kita sudah duduk dalam satu forum, dalam satu rapat. Tiba-tiba ada orang baru datang. Adabnya itu menurut agama, menurut hadis ini, orang yang baru datang itu sebaiknya kita berdiri baru mempersilakan orang itu duduk. Duduk. Kasih tempat duduk atau kalau perlu kita bergeser. Tabi, sini ki. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi tidak seorang pun yang datang ya kepada suatu kaum, maksudnya kaum itu yang sementara duduk ya, yang sementara berkumpul. Lalu orang yang didatangi itu bergeser memberikan tempat kepada orang yang baru datang. Nah ini, itu pahalanya luar biasa itu. Dan ini ada juga ayatnya dalam Al-Quran ya. Apa itu? Ayatnya. Wa idza qila lahum tafassahu fil majalisi fafsahu. Apa sambungannya? Yafsahillahu lakum. Ya, itu. Jadi itu ayat sesuai dengan hadis ini. Ketika kita sudah sudah duduk, tiba-tiba ada orang yang terlambat datang, baru kita kasih tempat duduk. Ingat itu pahalanya sangat besar karena Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Allah gembira melihat sikap kita. Ya. Jangan sebaliknya terjadi. Sudah tidak ada tempat, tidak peduli orang yang datang, tak pada persempit lagi tempat duduknya. Ya. Ini perilaku buruk ini, termasuk perilaku buruk. Misalnya di mobil ya, naik mobil, piti-piti. Masih ada tempat, masih bisa geser sedikit. Tapi, wah, kelai. Ada orang baru naik. Mau duduk, tabe geser. Andre masih pam. Apa mangga boleh bungkan, apa mangga. Itu orang yang tidak baik, orang seperti itu ya. Jadi sebaiknya kasih tempat sedikit-sedikit. Artinya prinsipnya tolong menolong. Bagaimana kalau kita diperlakukan seperti itu? Kalau kita yang diberikan tempat, dipersilakan duduk, kan enak kan? Bajik nasi tawayanu. Luar biasa. Kalau perlu kita tinggalkan kursi baru diberikan kepadanya. Apalagi kalau yang datang itu guru tak. Kalau mana kita berdiri ya. Biar nih berdiri pas saya. Kita mau duduk. Nah itu. Jangankan guru tak, orang yang lebih tua dari kita, bahkan sekalipun orang yang seusia dengan kita, hargai, ya, dihargai, kasih tempat duduk, persilakan dia. Ketika dia senang, puas, alhamdulillah, untuk naja apalagi, nyaman tu boleh nak garing kunci kahai anda boleh mentinga, syukurku sadring, tapani asar ya kadira, alhamdulillah. Rida perasaannya, senang perasaannya. Maka ketika dia senang, Allah juga rida kepada kita yang memberi tempat itu. Ya, itu luar biasanya. Tapi sekali lagi, ini adalah kebiasaan baik dan itu dari dalam. Ya, itu dari dalam. Jadi jangan merasa selalu egois. Egois itu mementingkan diri sendiri. Mari kita juga mengerti, memahami orang lain. Ya. Selanjutnya, jadi hadis riwayat Tabrani dari Abi Musa. Kemudian hadis berikut, ma min walin yali ra'iyatan minal muslimina fayamutu wa huwa ghashul lahum illa
haramallahu alaihi al-jannah wallahu a'lam bissawab. Ya. Baik, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila Haji Muhammad Anas bin Tiam. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma inna nas'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.